Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maha luhur, dan yang maha luhur, dan yang maha subur, dan yang maha pengatur, yang jadi penguasa dari barat sampai ke timur. Salawat beserta salam semoga sampai kepada Rasul, orang yang sangat masyhur, orang yang sangat jujur, orang yang pandai bersyukur, tak pernah gugur apalagi ia takabur. Nabi yang suci, yang sejati, yang simpati, hati pengungsi yang tak perlu direklamasi, walau sedang reformasi, walau tanpa dapat komisi. Definisinya agak Akhiri ma'afitani wahadli lintuliyati. Sahabat yang kucintai, marilah sama berbakti, berbakti pada yang suci ilahi Rabbul Izzati. Merpati, merpati, merpati tiga-tiga kali berbakti, ayo berbakti agar jadi rendah hati, melatih bunga, melatih taman sari. Kalau Anda baik hati, pastilah banyak rezeki. Amin. Bentari di ujung tinggi tata surya dan galaksi, mencari ridho ilahi dengan cara silaturahmi. Kalau ingin banyak rezeki, berbanyaklah silaturahmi. Kalau Anda lupa mati, pastilah mau terasi. Kalau banyak silaturahmi, teman sahabat didekati, tetangga tak terlewati, semua orang jadi simpati. Biar dia tukang kuli, biar dia tukang tali, biar dia tukang kursi, biar dia tukang surat. Kalau akhlak yang terpuji, Quran hadisnya dikaji, insya Allah kan berbiji. Resepnya banyaklah ngaji, tunaikan ibadah haji. Amin. Jangan suka pasang aksi ataupun banyak bergengsi, membeli produk sendiri, produk asli dalam negeri. Jangan suka pasang aksi ataupun banyak bergengsi. Sakit mata, sakit gigi, masuk rumah sakit pusat insani. Wah, kebayang buat tepuk tangannya dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini, walaupun senantiasa ada hujan, mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam ridhonya Allah. Amin. Aminnya tidak semua. Saya mau tanya, Bu, kalau ada kalimat mudah-mudahan ini kalam doa, maka harus dijawab amin. Saya doakan semudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi orang yang kaya. Amin. Bagi gadis-gadis, remaja-remaja yang belum punya jodoh, mudah dapat jodoh. Amin. Yang belum naik haji, semoga jadi haji. Amin. Ngomong-ngomong, sudah jadi haji semua belum? Sudah jadi haji semua belum? Saya kasih tip, kasih resep. Kalau ibu bapak pengen cepet-cepet naik haji, maka setiap malam kita harus mendawakan surah Yasin. Jangan sampai putus, insya Allah cepat naik haji. Surat Yasin sudah kita baca, kasih gimana ini masih belum berangkat juga, sabar dulu, tambahkan lagi surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah sudah kita baca, kasih belum berangkat juga, tambahkan lagi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terus-terusan kita baca, masih belum berangkat juga, gampang, keluarkan surat Tanah, insya Allah. Ya, kalau kalian
Baik, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Hal seperti inilah. Kalau tepuk tangan semuanya dong. Hal seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikat tali silaturahmi. Subhanallah, Bu. Awas kaum orientalis barat yang akan menghancurkan moral anak bangsa sehingga melupakan tali silaturahmi. Dulu zaman jahiliyah, zaman kegelapan yang namanya judi, mabuk, narkoba sudah ada, tetapi setelah lahirnya Rasulullah yang namanya kemaksiatan yang merajalela munkarat membagi kita semua jadi iblis habis oleh Rasulullah. Dan apa yang terjadi sekarang di Indonesia tercipta ini? Kemaksiatan apa yang tidak ada di Indonesia? Saya mau tanya. Yang namanya judi di Indonesia ada, Bu? Judi di Indonesia ada? Mabuk di Indonesia ada? Narkoba di Indonesia ada? Ekstasi di Indonesia ada, selingkuh di Indonesia ada. Itulah Indonesia. Kita tidak sih berangkat dari diri sendiri, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ingat lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yuk sama-sama, tuh dua. Saya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Alhamdulillah, saya di sini aja baik-baik aja ya. Suruh balik lagi ke sini juga mau sebenarnya. Baik, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Ini kita semua yang hadir di sini dengan ridho ilahi. Yang pertama dalam surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Dan aku perintahkan kepada manusia, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Jadi ibu kita dilahirkan oleh ibu kita, mengandung kita, menghamilkan kita. Semakin lama bukan semakin kuat, tetapi semakin lama semakin melemah. Coba perhatikan wanita yang sedang hamil. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perut mulai muntah-muntah, 4 bulan, 5 bulan ada, mulai sesek 6 bulan, 7 bulan baju, mulai sempit 8 bulan, 9 bulan, udah gak jelas potongan, dilihat dari belakang persis, kelapa goyong, dilihat dari depan persis tentara, pikul rakyat, dilihat dari pinggir persis, dadar bulu. Udah gak jelas potongan, pakai baju yang sempit persis, rebus ketupat, pakai baju yang longgar persis, madut di taman mini, pipi merah, kaki membongkar mata, kunang-kunang bibir, pecah-pecah gak jelas rasa. Betul kan? Coba terkadang jam 1 malam ibu kita lagi menghamilkan kita, subhanallah, jam 1 malam lagi enak-enaknya tidur, kata suami, apa? Tolong mama cariin buah semangka ya Pak ya. Dicariin sama suami karena anaknya takut gila. Udah dapat buah semangka, aduh papa, mama gak mau yang itu, mama pengennya yang masih hijau, cariin lagi yang masih hijau. Udah dapat yang itu, aduh papa, mama gak mau lagi bukan buah semangka sekarang, mama pengennya makan sama goreng kali kolor aja ya Pak. Gak jelas rasa. Belum lagi saat kita lahir kita masih jadi beban juga orang tua. Saat kita nangis, ibu petik kodok buria, belowok santap sama kita. Tidak mengenal suasana, tidak mengenal waktu, kapan saja, di mana saja. Jam 1 malam lagi ibu lagi enak tidur kita. Langsung ibu ditetengin, kata ibu, ini anak masih sudah dikasih teteng, masih belum sembuh juga, masih terus-terusan nangis. Perasaan ini anak-anak 3 lagi kemarin baru 3 hari lagi dilahirkan, ini udah berkumis lagi, suami bapaknya ikut nyusu. Maka pantaslah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama dimuliakan? Kata Rasulullah, ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Teruslah bapakmu. Oleh karenanya, kunci yang membuat Allah ridho ini adalah ridhonya orang tua. Yang kedua,
Suatu hari suatu hari Rasulullah SAW ketika turun dari mimbar, ada 3 tangga. Rasulullah melewati 3 tangga. Turun di situ Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berkata amin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengaminkan siapa? Sedang di saat ini tidak ada satu sahabat pun yang sedang berdoa. Kata Rasulullah, wahai sahabat, di belakang ada yang berdoa, makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril sedang berdoa. Doanya seperti ini, ya Allah, jangan diterima puasanya orang ini. Ya Allah, jangan diterima sholatnya orang ini. Ya Allah, jangan diterima zakat fitrahnya orang ini. Bagi siapa? Bagi seseorang yang baik terhadap orang lain, tetapi kedua orang tuanya dia terlewati. Inilah yang akan jadi hijab penghalang ibadah. Yang kedua, Rasulullah turun kembali pada tangga yang kedua. Sahabat bertanya ya Rasul, abang kata amin lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, mengaminkan siapa lagi? Malaikat Jibril di situ berdoa lagi. Bagaimana doanya? Ya Allah, jangan diterima puasanya. Ya Allah, jangan diterima tarawihnya. Ya Allah, jangan diterima zakat fitrahnya. Bagi siapa? Bagi seorang istri yang tidak mau menerima atas pemberian dari suaminya. Saya mau tanya, Bu. Kalau suami ibu kasih duit 20.000, ibu suka ucap alhamdulillah kagak, Bu? Suka ucap alhamdulillah kagak, Bu? Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ya Bu, suami ibu kasih duit 20.000, dia suka ucap alhamdulillah kagak, Bu? Gak suka. Kata suami, Mama, maaf aja ya Mas, sekarang bulan puasa udah tanggal 27 bulan Ramadan, mungkin 3 hari lagi lebaran. Tolong ya Pak ya, cukup gak cukup, tolong dicukup-cukupin 5 juta untuk 3 hari. Ibu ucap alhamdulillah gak, Bu? Langsung banget, alhamdulillah ya juga, alhamdulillah. Alhamdulillah banget, pakai banget lagi. Ya, giliran suami mau datangnya juga lemes, pakai baju compang-camping, rambut merah kayak sabar betis, jepit silang-silangan, talinya yang satu talinya hijau, yang satu talinya kuning. Kaki pecah-pecah, datangnya juga lemes. Mama, maaf aja ya, sekarang usaha lagi sepi, mau jualan lagi sepi, mohon maaf aja ya Pak ya, cukup gak cukup, tolong dicukup-cukupin 5.000 untuk 1 tahun. Bu, terima gak Bu? Ini berarti belum selingkuh. Bagi istri yang selingkuh dikasih berapapun sama suami, dikasih alhamdulillah kan Mas, saya dikasih uang, kata kamu Mas 5.000 untuk 1 tahun, harus cukup untuk 1 tahun. Insya Allah saya akan manfaatkan, saya akan cukupkan untuk 1 tahun. Beliin aja sama kalender itu cukup 1 tahun. Kata suami, Mas tolong beliin rokok putih bulan Januari, Mas tolong beliin bala-bala putih bulan Februari. Kata ibu, makan lu kertas. Malam yaspritas, lam yaspritas. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat dari manusia, seakan-akan dia tidak bersyukur terhadap nikmat dari Allah. Setelah itu apalagi kita bersyukur Allah beri dalam kehidupan kita ini diberikan 2 sen, 2 filter, 2 saringan. Andai kata dalam hidup ini kita diberi keluasan rezeki serba ada, serba mewah, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, istri solihah, anak rahmat suami, lincah bapaknya, pemurah pergi, kemegahan rezeki sajadah, dikasih kebahagiaan. Jalannya itu dengan semangat doa alhamdulillah, tapi tak apa-apa dia tertawa malah dia bilang indah itu hidup. Tapi ketika hidup kita akan diberi uji oleh Allah dengan segala kesulitan, dengan segala kesukaran, dan serba sulit, hidup punya duit, rezeki, pahit, usaha, warit, masalah, rumit, ruang gerak, sempit, mertua, atal, istri, sulit, anak kesakit, yang satu kejepit, yang kecil dicubit, yang gede mau merit, akhirnya kredit motor, kredit mobil, kredit baju, kredit panci, kredit sendok, kredit utang pun melilit. Datanglah penyakit serba konflik, makan pahit, minum pahit, gigi sakit, mata bintit, perut buncit, nyawa pun pamit. Amit-amit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai mati tidak akan terasa nikmatnya hidup ini. Yang akan terasa keluh, kesah, dan gelisah. Oleh karenanya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur. Kenapa? Kalau kita menghitung-hitung masalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menghitung nikmat dari Allah tidak akan terhitung.
semua kesulitan itu bisa diselesaikan. Sesungguhnya kesulitan dalam hidup itu bersifat relatif. Suatu persoalan yang terkecil akan terlihat sangat sulit bagi orang yang berjiwa kerdil, sedangkan menurut orang yang berjiwa besar tiada suatu persoalan pun yang tidak bisa diatasi sebesar apapun persoalan tersebut. Dan apabila persoalan tersebut menimpa pada dirinya, ia selalu mengambil hikmah darinya, karena ingatlah bahwa likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu pasti ada hikmah, dan likulli syai'in nafi'un, segala sesuatu pasti ada manfaatnya, likulli da'in wa'ud, setiap penyakit pasti ada obatnya. Orang yang berjiwa besar akan semakin bertambah besar, karena setiap kali dapat mengatasi kesulitan. Berbeda halnya dengan orang yang berjiwa kerdil, maka jiwanya akan semakin mengecil karena setiap menghadapi persoalannya selalu lari darinya. Oleh karenanya semua permasalahan kita bisa diselesaikan insya Allah. Tetapi ingatlah, semua ini tentunya hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya kehendak Allah. Oleh karenanya, yang ketiga, menggapai silaturahmi Rasulullah turun lagi pada tangga yang ketiga. Rasulullah tiba-tiba berkata amin lagi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa apa dan doa apa lagi yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa seperti tadi, ya Allah, jangan diterima puasanya, jangan diterima sholatnya, jangan diterima segala amal ibadahnya. Bagi siapa? Bagi seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karenanya silman fakoraka, sambungkanlah tali silaturahmi. Dan sabda Rasulullah, man arada ayyusatullahu fi rizkihi wa ayyusyalahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka perbanyaklah silaturahmi. Saya teringat sebuah kisah dari Nabi Zakaria. Dulu waktu Nabi Zakaria lagi ngobrol dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi Zakaria kedatangan seorang tamu yang gagah sakti, pada bulan atau sakti dalam kulit berbut bangun aduan bosokan kulit ampotan kubis bapak saluran bosokan cukir sekali kayu subur dengan pengaruh sukih dengan pengasih sekali batu hancur rubuh. Gagahnya luar biasa, gantengnya luar biasa, tetapi di balik kegagahannya itu dia menyeramkan. Tiba-tiba datang kepada Nabi Zakaria, ketok-ketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Zakaria. Terus ngobrol-ngobrol sama Nabi Zakaria. Setelah itu Nabi Zakaria masuk ke dalam rumah, sahabat berada di rumah. Kata sahabat, ya Nabi Allah, tadi cerita apa sama tamu ini? Kata Nabi Zakaria, kamu tidak usah tahu, ini urusanku, kata Nabi Zakaria. Terus Nabi Zakaria ngobrol yang kedua kalinya lagi. Terus dia masuk lagi ke rumah, dia bertanya lagi, ya Nabi Allah, tadi cerita apa sama tamu? Kata Nabi Zakaria, ini urusanku. Yang ketiga kalinya masuk lagi ke dalam rumah Nabi Zakaria, tanya lagi, ya Nabi Allah, tadi cerita apa? Tolong ceritakan sama saya. Kata Nabi Zakaria, saya mau cerita terhadapmu. Yang datang tadi itu adalah malaikat Ajrail, malaikat Ajrail pencabut nyawa, memberikan berita bahwa usiamu di sini oleh Allah diberi jatah tinggal 7 hari lagi. Subhanallah, dia sangat terkejut. Kalau begitu saya akan silaturahmi. Dia langsung berangkat silaturahmi, teman sahabat kerabatnya dia ikut. Subhanallah, setelah itu dia sampai sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 6 hari. Oh, berarti 1 hari lagi. Sampai 7 hari masih belum datang juga. Dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 10, jam 12 masih ikuti juga. Sampai hari ke-8, 9, 10 hari, 20 hari, sampai sebulan malaikat Jibril belum datang juga. Pulang lagi sampai ke Nabi Zakaria. Setelah pulang, kamu masih hidup? Iya. Kenapa katanya saya di usia saya tinggal seminggu lagi, tapi ini sudah sebulan saya belum mati-mati. Tiba-tiba datang lagi tamu yang tadi. Dia ngobrol lagi, pulanglah tamu. Maka dia bertanya lagi kepada Nabi Zakaria, ya Nabi Allah, apa saya mau mati hari ini? Tidak. Kata tamu yang tadi, dia memberikan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena engkau tiada hari tanpa silaturahmi, tiada saat waktu yang terbuang dengan silaturahmi ini, maka oleh Allah diberikan jatah bonus usiamu yang tadinya 7 hari ditambah lagi oleh Allah menjadi 70 tahun. Oleh karenanya, perbanyaklah tali silaturahmi agar kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bu masih kuat, Bu? Masih kuat? Oke, sebelumnya mungkin
Durasi saya berapa menit sih? Kalau saya selama di TPI dikasih durasi 30 menit dipotong iklan, di sini berapa? Baik, kalau memang begitu agar semua kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan muhasabah dulu. Walaupun kita awal-awal kita sandar-sandaria, marilah kita sama-sama berdoa agar semuanya yang berkarir mobil khusus ini, dokter itu, dokter perawat itu adalah salah satu profesi yang sangat mulia, yang sangat dihargai oleh Allah karena sangat-sangat bermanfaat untuk umat. Baik, sabda Rasulullah, ada dua kalimat yang mudah diucapkan tapi dapat memberatkan timbangan amal, dan ini akan mempercepat proses hajat hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya mudah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya kutip doa dari Rabi'atul Adawiyah. Bagi ibu bapak yang mempunyai hajat hidup, mempunyai tujuan, silakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah cepat mengabulkan segala hajat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk sama-sama. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari segala godaan syaitan yang menyesatkan. Ya Allah, kami berkumpul di sini, tiada lain hanyalah mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Melalui hal ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami yang masih ada ataupun yang sudah pergi terdahulu. Subhanallah. Yuk sama-sama. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami jembatan kebenaran supaya kami tahu bahwa itu adalah benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menegakkan kebenaran. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kesalahan supaya kami tahu bahwa itu adalah salah, dan berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki kesalahan. Subhanallah walhamdulillah wa ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang banyak. Amin. Harta yang berlimpah dengan mudah dan barokah untuk dekat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi haji yang mabrur, sebagaimana yang Engkau janjikan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiada lagi pahala yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang saleh, anak yang qurratul ain, laksana indah dipandang mata kedua orang tuanya, anak yang tasdiqul khair ala walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang berguna bagi nusa bangsa serta agama, sebagaimana yang Engkau jadikan orang-orang soleh terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang paling tinggi, hati yang paling bertakwa, ungkapan yang paling jujur, ilmu yang paling mendalam. Mereka bagai laksana mentari yang memberikan sinar yang terang, kasih sayang, rasa kemanusiaan, dan suka menyampaikan kebaikan terhadap semua orang yang
berkomunikasi dengannya. Subhanallah. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari segala kebingungan dan segala kesusahan. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari segala ketidakberdayaan dan sifat malas. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut dan sifat kikir. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari lilitan belenggu utang dan penindasan orang lain. Ya Allah, jadikanlah doa kami doa yang mustajab. Hidup kami hidup yang istiqamah, cinta kami cinta yang marhamah, derajat kami derajat yang marfu'ah, dosa kami dosa yang maghfurah, dan jauhkanlah kami semua dari keterlibatan orang-orang jahat dan orang-orang zalim yang akan menghancurkan prestasi dan kredibilitas di saat kami bekerja, dan janganlah Engkau jadikan pekerjaan kami pekerjaan yang sia-sia. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang diderita di rumah sakit ini, di kota ini, di negeri ini, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, terutama penyakit hati, hasud, iri, dengki, jahil, aniaya, kiki, ragus, tamak, dan selangkah. Ya Allah, kami tahu ini semua adalah pemberian dari-Mu. Ini semua adalah ujian dan cobaan dari-Mu. Kayak ujian miskin, ujian sehat, ujian sakit, ujian sukses, ujian gagal, ujian susah, ujian senang, ujian. Namun kami berharap dan sangat kepada-Mu, ya Allah. Janganlah Engkau uji kami dengan kemiskinan, ujilah kami dengan kekayaan. Amin. Janganlah Engkau uji kami dengan kesakitan, ujilah kami dengan kesehatan. Janganlah Engkau uji kami dengan kegagalan, ujilah kami dengan kesuksesan. Janganlah Engkau uji kami dengan kesusahan, ujilah kami dengan kesenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Demikianlah terus yang kita usia oleh yang akan sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya permata, gerbang permata ada di kota. Maksud hati ingin terus berkata waktu jualan yang memisahkan kita. Seroja bunga seroja mengicip di seluruh sumur. Semoga kita selalu banyak umur. Beli virus di Madinah, beli topi di Amerika dan Kamboja. Apa terus gangkah pindah tentunya menjadi TPI yang makin Indonesia dan makin asik aja. Tentunya dengan cari duit. Sekian dan demikian.